Boleh perempuan, boleh juga laki-laki kan, memenuhi syarat. Oke teman-teman, kembali lagi bareng aku Dimas Nugraha. Di video kali ini aku akan ngasih tahu kalian ataupun kita akan membahas mengenai bagaimana mengkombinasikan rumus if dengan logika and dan juga logika or. Di sini aku udah punya dua buah contoh soal. Kita bahas contoh soal yang pertama dulu. Sebuah toko memberikan diskon dengan syarat yang pertama hanya untuk produk A atau B, yang kedua jumlah pembeliannya harus lebih dari 10 unit. Sebelum kita selesaikan, aku akan coba refresh dulu ke teman-teman mengenai logika AND dan juga logika OR. Jadi percuma aja teman-teman kalau teman-teman itu nggak ngerti prinsip ataupun fundamental dari logika AND dan juga logika OR. Logika AND ataupun logika dan menggabungkan kondisi yang harus semuanya terpenuhi. Jadi jika ada lebih dari satu kondisi, semuanya harus terpenuhi, maka nilainya adalah true. Sedangkan logika OR ataupun logika atau itu menggabungkan kondisi yang cukup salah satunya aja yang terpenuhi. Jadi kalau ada lebih dari dua kondisi, salah satunya terpenuhi, itu logiknya sudah menjadi true ya. Oke, kita kembali ke case yang ada di sini. Oke, kita selesaikan dulu soal yang pertama. Dua syarat di atas harus terpenuhi. Artinya syarat yang ini dan yang ini harus terpenuhi. Sehingga kita menggunakan logika apa? Ya, kita harus menggunakan logika AND di sini teman-teman. Kita tulis di sini strukturnya ya, AND. Nah, di dalam logika AND itu kan ada logical 1 dan juga logical 2 ya teman-teman. Oke, kita masuk dulu ke logical yang pertama. Logik yang pertama yang harus terpenuhi itu adalah apa? Hanya untuk produk A atau produk B. Nah, di sini juga kita bisa baca nih, hanya untuk produk A atau B. Artinya, jika salah satunya terpenuhi, hasilnya adalah true. Sehingga logik 1 ini, teman-teman, logik 1 itu diawali dengan OR. OR produknya adalah A atau B. Cukup jelas ya kenapa kita pakai logika OR, karena soalnya adalah hanya untuk produk A atau B. Jadi kalau misalkan A ya terpenuhi, kalau misalkan cuma B ya juga terpenuhi. Oke, lanjut ke logik yang kedua. Logik yang kedua adalah jumlah pembeliannya harus lebih dari 10 unit. Karena di sini hanya ada satu kondisi, ya artinya logik yang kedua ini hanya lebih dari 10. Seperti itu teman-teman. Langsung aja kita masukkan ke dalam rumusnya dari oret-oretan kita yang tadi sudah kita buat. Sama dengan if. Karena tadi ini adalah logika AND, kita masukkan AND. AND kurung buka. Kita masukkan yang tadi teman-teman, logik yang pertama kita tulis adalah OR dulu ya. OR produknya adalah A atau produknya adalah B. Tutup teman-teman. Kemudian dipisahkan langsung dengan titik koma untuk masuk ke logikal yang kedua. Logikal yang kedua adalah jumlah pembelian unitnya harus lebih dari 10 unit. Jumlah pembelian ini harus lebih dari sama dengan 10. Oke. Jika sudah, kita tutup teman-teman. Kemudian value if true-nya adalah dapat diskon. Jika tidak dapat diskon. Tutup teman-teman, enter. Oke, kita tarik ke bawah ya teman-teman. Di sini yang dapat diskon hanya Ali dan juga Eka ya. Kenapa Budi Citra Dewi tidak dapat? Karena Budi produknya C ya. C ini tidak mendapatkan bonus meskipun jumlah pembeliannya lebih dari 10 unit. Kemudian Citra, meskipun dia masuk kategori produk B, tapi karena jumlah pembeliannya hanya 9, sehingga dia pun tidak dapat bonus. Dewi juga masuk produk A, tapi karena jumlah pembeliannya hanya 8, dia pun tidak dapat bonus. Sorry, diskon ya, bukan bonus. Oke, teman-teman, itu adalah contoh kasus yang pertama. Kita masuk contoh kasus yang kedua nih. Contoh kasus kedua ini lebih kompleks lagi nih teman-teman. Perusahaan ingin menyeleksi karyawan dengan kriteria yang pertama, satu, umurnya di bawah 30 tahun. Yang kedua, jika perempuan statusnya harus masih lajang.
Nah, soalnya adalah dua kriteria di atas harus terpenuhi agar memenuhi syarat. Pahami lagi nih soalnya teman-teman, dua kriteria di atas harus terpenuhi. Artinya, dua logik ini adalah logika N juga ya teman-teman. Yang pertama, umur di bawah 30 tahun ini hanya satu kondisi saja teman-teman. Yang kedua, jika perempuan statusnya harus masih lajang. Di sini ada logika N juga nih, jika perempuan dan statusnya masih lajang. Kemudian, kita jangan terpaku dengan ini saja teman-teman, karena jika ada perempuan maka ada laki-laki. Laki-laki ini karena tidak disebutkan nih statusnya harus masih lajang atau menikah, maka laki-laki ini baik lajang maupun menikah itu memenuhi syarat ya teman-teman. Oke, kembali. Karena ini adalah logika N, if N, dan hanya ada dua logik ya, logik 1 dan juga logik 2. Oke, kita bahas dulu logik satunya ya teman-teman. Logik 1 karena ini hanya ada satu kondisi ya, logik satunya cuman di bawah 30 tahun saja ya untuk logik satunya. Nah, masuk untuk logik kedua. Logik kedua ini adalah boleh perempuan dan juga boleh laki-laki, tetapi perempuannya harus yang statusnya masih lajang. Nah, kita coba abaikan dulu yang ini teman-teman ya. Nah, jadi boleh perempuan dan juga boleh laki-laki, sehingga logik 2 ini harus menggunakan logika OR dulu di awal teman-teman. Logika OR, boleh perempuan, boleh juga laki-laki kan. Cuman karena perempuan ini statusnya harus yang masih lajang, sehingga di sini kita harus pakai logik apa teman-teman? Di sini kita harus pakai logik N dulu teman-teman. N, di mana dia harus perempuan dan dia juga harus lajang. Sehingga kita bisa tuliskan rumusnya seperti ini teman-teman. If N dulu ya, N sesuai apa yang kita tulis di sini, F, jika usianya kurang dari 30, logikal yang keduanya sesuai dengan yang kita tulis di sini, OR, kemudian N. N-nya apa? Jika dia perempuan, jika B9 itu sama dengan perempuan, kemudian jika statusnya adalah lajang, kemudian titik koma. Logikal yang kedua adalah jenis kelaminnya adalah laki-laki. Kita tutup lagi teman-teman, masuk lagi ke value if true. Value if true-nya adalah memenuhi syarat. Jika tidak memenuhi syarat. Tinggal kita tarik ke bawah. Aisyah ini adalah perempuan yang mana umurnya kurang dari 30 dan statusnya lajang, sehingga dia memenuhi syarat ya teman-teman. Kemudian David ini laki-laki memenuhi syarat. Tidak peduli status pernikahannya apa. Kemudian usianya pun di bawah 30 sehingga dia memenuhi syarat. Kenapa Budi, Citra, dan juga Elsa tidak memenuhi syarat? Yang pertama Budi, jenis kelaminnya laki-laki, nggak masalah dia mau menikah, mau enggak pun nggak masalah. Tetapi umurnya 32 tahun ya, sehingga dia tidak memenuhi syarat. Citra, dia perempuan. Umurnya di bawah 30 tapi statusnya sudah menikah nih teman-teman. Tidak diizinkan ya, sehingga tidak memenuhi. Elsa ini perempuan lajang, terpenuhi sebenarnya dia perempuan dan lajang, tetapi usianya lebih dari 30 sehingga dia tidak memenuhi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Bagaimana kita mengkombinasikan rumus if dengan logika N dan juga logika OR. Ya, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk memahami bagaimana oret-oretan ini dibuat ya. Mudah-mudahan lebih mencerahkan dibanding kita hanya menuliskan sebuah rumusnya saja seperti ini. Yang dikhawatirkan apa ketika menemukan sebuah kasus lain yang berbeda, yang lebih kompleks gitu ya. Nanti bingung gitu, ini cara nyelesainnya gimana? Karena jangan dihafal. Jadi harus pahami dulu bahwa logika N itu menggabungkan kondisi yang harus semuanya terpenuhi gitu.
Dan logika OR adalah menggabungkan kondisi yang cukup salah satu saja untuk terpenuhi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat teman-teman. Jika teman-teman ada pertanyaan silahkan isi kolom komentar ataupun teman-teman bisa join dengan grup Telegram dari Rumus Excel ya. Di situ kita bisa diskusi apapun secara gratis. Support terus channel ini dengan cara like, share, subscribe dan nyalakan loncengnya. Nantikan video aku selanjutnya. Thank you.